Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Salam sehat, salam bahagia. Saya berharap Ibu saat di rumah pun sehat semuanya. Di dalam keadaan liburan, banyak yang kena PSBB, banyak yang stres, banyak yang pusing. Tapi saya percaya bersama Tuhan kita selalu bisa mengatasi kehidupan ini. Saudara, saya percaya bahwa minggu pagi ini kita beribadah, Tuhan akan berkatin yang di rumah maupun yang di tempat ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu, berkati semuanya anak-anak-Mu yang beribadah pagi hari ini. Engkau jamah, Engkau berkati, beri mereka kesembuhan, beri mereka kebahagiaan, beri mereka damai sejahtera, beri mereka sukacita, karena Roh-Mu yang membuat damai sejahtera itu. Hamba-Mu percaya bahwa di dalam nama-Mu semua anak-anak-Mu terberkati pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau berkati hamba-Mu juga. Engkau buka, Engkau pakai pikiran kami, Engkau beri hikmat, Engkau berikan hati dari Engkau, pakai mulut kami, biarlah kami memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga anak-anak-Mu yang mendengar. Beri mereka pengertian, agar mereka mengerti dengan jelas bahwa firman-Mu ya dan amin. Berkati mereka. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom sekali lagi. Saya percaya bahwa hari ini saudaraku diberkati semuanya oleh Tuhan. Saudara, beberapa hari ini kita mengalami situasi yang rasanya nggak tambah kayak mereda gitu ya, virus ini ya. Rasanya tambah naik gitu seperti itu. Makanya nanti mulai tanggal 25. Tanggal 25 itu sudah habis masuk PSBB ketiga. Saya percaya semua ini seizin Tuhan. Karena kenapa saya katakan seperti gitu? Banyak hamba-hamba Tuhan, saudaraku, dari satu hamba Tuhan berkata bahwa zaman ini sudah masuk zaman akhir, Tuhan Yesus mau datang. Ada satu lagi zaman hamba Tuhan mengatakan bahwa lagi di restart, dunia lagi di restart gitu, seperti ada yang membawakan firman seperti itu. Ada hamba Tuhan lagi yang mengatakan bahwa dunia Tuhan Yesus sedang membuat hari Sabat gitu, Sabatnya Tuhan Yesus seperti itu. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa Tuhan sedang marah, Tuhan sedang menunjukkan kedaulatannya. Ada lagi yang mengatakan dunia sedang dicuci gitu, seperti itu saudaraku. Tapi kenapa gitu seperti itu, dan apa yang benar di dalam kehidupan ini, di dalam persoalan ini? Saudara, saya percaya semuanya ini seizin Tuhan. Sebab saya katakan kenapa? Semua orang melihat dari sisi-sisi yang berbeda-beda. Saya percaya semua itu benar ya. Saya katakan seperti itu karena dia mendapatkan hikmat masing-masing seperti itu. Tapi saya percaya setiap anak-anak Tuhan akan mendapat hikmatnya masing-masing seperti itu. Saya mendapatkan dari sisi yang berbeda, saudaraku. Saya percaya semua ini adalah seizin Tuhan. Saudaraku, bahwa virus ini tidak akan ada ujungnya gitu, sampai kapan bahwa virus ini sampai habis seperti gitu, sampai selesai. Tapi ternyata nggak ada yang berani memutuskan sampai kapan. Ada yang bulan 6, bulan 7, bulan 9. Tapi ternyata ada yang nggak bisa mungkin 1 tahun, 2 tahun. Terpaksa pemerintah mengambil suatu tindakan, dunia, bukan pemerintah aja ya, dunia mengadakan tindakan bahwa kita berubah, kita memakai cara-cara yang baru seperti new natural, new normal seperti itu. Jadi kita menghadapi zaman tatanan yang berbeda seperti itu. Saya katakan sebagai anak-anak Tuhan, apakah siap saudaraku kita sebagai anak-anak Tuhan kita memasuki zaman-zaman new normal ini? Karena apa? Kita zaman itu berubah saudaraku, berubah sama sekali, bahwa kita tidak lagi menghalau virus, kita tidak akan menentang virus, tapi kita bersama-sama dengan virus itu. Dan yang susah, virus ini kita nggak tahu di mana berada.
Oke, kita sekarang saya ambil semua sebuah kesimpulan. Makanya sekarang sebagai anak-anak Tuhan, dunia sedang berubah. Semuanya bukan Indonesia, dunia berubah. Saya katakan seperti itu, makanya sekarang saya katakan anak-anak Tuhan sudah saatnya berubah. Saatnya berubah. Berubah di dalam apa? Berubah di dalam mengenai paradigma, di dalam mengenal akan Tuhan. Ini penting saudaraku. Kenapa? Banyak anak-anak Tuhan yang gagal memaknai sebuah mengenal Tuhan secara benar. Seperti gitu. Jadi zaman-zaman yang lampau, begitu kita dengar firman Tuhan, kita perkatakan, kita dengar, kita perkatakan lagi seperti gitu. Tapi kita saatnya berubah. Jadi kita dengar firman Tuhan, kita harus melakukan. Kita dengar Tuhan, kita melakukan. Bukan zaman seperti dulu lagi. Kita dengar terus kita perkatakan kepada orang lain, kepada teman saudara seperti itu, bahwa Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Tapi ternyata semua terjadi tanda tanya besar. Kenapa saudara seperti itu? Maka saya katakan kita harus berubah. Kalau kita nggak berubah, kita akan mengalami kesusahan sendiri saudaraku. Sebab nanti kita menghadapi new normal ini, kita harus pakai masker. Kita harus jaga jarak, harus cuci tangan, dan satu hal lagi kita harus tubuh kita harus selalu fit, harus selalu kita sehat gitu seperti gitu. Harus kita minum obat, kita minum vitamin seperti kita harus jaga diri sendiri. Itu yang menentukan, bukan seenaknya sendiri. Dan zaman new normal ini susah saudaraku. Nggak seperti kita, nggak bisa kembali seperti dulu lagi. Kita bebas, kita enak, kita bekerja dengan jangan enjoy. Habis ini nggak bisa saudaraku, kita kembali. Maka saya katakan Tuhan sedang mengizinkan bahwa kita sebagai anak-anaknya, bahwa mengalami seperti ini, kita nggak ada jalan lain. Kita pun ikut, persoalan ada. Kita nggak boleh takut, kita hadapi semua persoalan. Karena Tuhan berkata bahwa semua persoalan, semua masalah, semua sakit penyakit, semua itu adalah proses dalam kehidupan kita. Untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih dewasa di dalam kehidupan. Saya percaya Tuhan adalah Allah yang luar biasa, semua sudah dicanangkan di dalam satu kehidupan ini. Untuk menghadapi di dalam new normal ini, kita nggak ada jalan lain. Kita harus ada dua, saya katakan. Kita harus tinggal di dalam Dia. Kita harus tinggal di dalam Yesus. Kenapa saya katakan tinggal di dalam Yesus? Kita nggak bisa lari kemana, saudaraku. Ya, dulu kalau ada persoalan seperti kayak gini, orang yang punya duit lari ke luar negeri, kemana? Sekarang nggak bisa. Sana pun sama dengan kita, mungkin lebih parah lagi. Dia ketakutan seperti itu. Belum pesawatnya, belum hotelnya, semua nggak semudah seperti yang lalu-lalu gitu, saudaraku. Tapi saya percaya, tinggallah di dalam Dia, tinggallah di dalam Yesus. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, mungkin dan pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Kita baca di dalam Kolose 6 ayat 7. Kolose 2 ayat 6 sama 7. Saya bacakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertumbuh teguh, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Saudaraku, kalau kita tinggal di dalam Yesus, ada dua hal saya katakan. Hiduplah saling mengasihi. Kalau kita hidup tinggal di dalam Dia, di dalam Yesus, bahwa kita adalah harus saling mengasihi di dalam kehidupan ini. Kenapa saya katakan saling mengasihi? Karena kalau kita betul-betul hidup di dalam Yesus, kita ada di dalam Dia, kita hidup saling mengasihi, hiduplah saling tolong menolong. Hiduplah dengan suka mengalah, hiduplah suka mengampuni. Itu mutlak, saudaraku. Karena apa? Kita tinggal di dalam Dia. Harus kita melakukan apa yang dirancangkan, disuruh di dalam firman ini, bahwa kita harus mengasihi seperti itu. Kedua, menjadi berkat bagi orang lain. Hiduplah suka memberi, hiduplah murah hati, hiduplah suka berbagi.
Itu adalah cara kita tinggal di dalam Yesus. Yesus mengajarkan kita, kalau engkau tinggal di dalam aku, karena apa? Lakukan seperti itu. Sebab apa, saudaraku? Saya katakan gini, nanti kalau terjadi suatu persoalan ini nggak selesai lama, kita sama anak-anak Tuhan mengalami persoalan. Banyak anak-anak Tuhan yang terdampak di dalam kehidupan ini. Bukan kita aja, saudara. Dimanapun, banyak anak-anak Tuhan yang terdampak dari sakit, belum dalam pekerjaan, banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan. Banyak hal ini terjadi, saudara. Saya percaya kalau kita hidup di dalam Dia, kita melakukan apa bagian di dalam yang dilakukan di dalam firman ini, kita bersaling mengasihi. Saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, saatnya kita berubah, saatnya kita berdampak, dan saatnya kita berbuah bagi saudara-saudara kita semuanya. Saya percaya kalau kita melakukan itu, mungkin saudara-saudara kita yang terdampak bisa tertolong. Kita saling mengasihi. Jadi nama Tuhan selalu dimuliakan, nama Tuhan selalu ditinggikan. Itulah bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan seperti itu. Saya percaya bahwa Yesus mengajarkan kita saling mengasihi, Yesus mengajarkan kita saling berbagi, Yesus mengajarkan kita saling mengampuni. Ya itu tadi, saudaraku, menghadapi segala persoalan seperti ini, gak ada jalan lain, saudaraku. Kita harus saling mengasihi dalam hidup kita. Kita harus memberi, kita harus menolong, kita harus mengampuni apapun dalam kehidupan ini. Karena Tuhan, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan dimuliakan. Saya percaya di dalam minggu pagi ini bahwa Tuhan memberkati kita, bahwa kita harus tinggal di dalam Dia, agar semua saudara-saudara kita tertolong dalam itu. Apapun, saudaraku, kita harus selalu membantu, selalu menolong. Dan satu hal lagi, kita adalah hidup di dalam firman-Nya. Ini adalah hidup di dalam firman-Nya, ini merupakan suatu pernyataan Tuhan di saat-saat ini. Memang ini yang sering saya katakan, tapi nggak terjadi seperti apa yang terjadi seperti sekarang, saudaraku. Tapi firman, tinggallah di dalam hidup di dalam firman-Nya ini adalah suatu yang mutlak kita harus jalani. Kita harus kita kerjakan di dalam hari-hari ini. Sebab apa saya katakan kita hidup di dalam firman-Nya? Karena kalau kita nggak hidup di dalam firman-Nya saat ini, kita akan mengalami susah, saudara. Kita akan stres. Kita nggak tahu kapan, ya toh? Kapan kita akan selesaikan semua keadaan seperti ini, semua tanda tanya, semua nggak ada yang cari kepastian. Tapi kalau kita hidup di dalam firman-Nya, saya percaya semua anak-anak Tuhan akan mengalami suatu kehidupan yang lebih baik lah, saya katakan gitu. Coba kita baca ya. Dulu kita beriman, kita iman cuma dikatakan di dalam pikiran, di dalam mulut. Tapi sekarang kita harus tindakan dan perbuatan. Kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 5. Cukupkanlah yang ada. Saya katakan cukupkanlah yang ada di dalam kehidupan ini. Ini adalah firman yang lama. Saya sering mengatakan kepada kalau sharing-sharing di tempat yang kecil gitu, kalau kita kepingin damai sejahtera dalam kehidupan, kita tidak suatu mengalami goncangan-goncangan. Kita harus melakukan semuanya itu secukupnya. Cukupkan apa yang ada di dalam kehidupan ini. Mungkin kalian punya lebih banyak, besar, lebih cukup lah seperti itu. Tapi kalau melakukan segala sesuatu cukupkanlah apa yang ada. Saya percaya bahwa semuanya akan damai, akan mengalami suatu persoalan. Hari-hari ini banyak, saudaraku, banyak anak-anak Tuhan yang mengalami goncangan, sehingga mengalami stres, mengalami persoalan. Dia sedih, dia rasanya ingin bersungut-sungut, dia marah, kenapa Tuhan nggak tolong. Sebab apa? Di dalam saat ini persoalan virus ini semua dalam sekejap akan tergoncangkan. Kemarin saya baca di YouTube kalau nggak salah, Bos Jarum itu loh, cuma dalam 3 bulan kehilangan 170 triliun, saudaraku. Bayangkan, tidak pernah kita jumpai hidup dalam sekejap ini. Ya kalau mereka kuat,
Kalau kadang-kadang nggak kuat, apalagi yang suka main saham itu, begitu jatuh sampai 0,0 habis, saudaraku. Anak saya bilang itu seperti gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu, saudaraku. Semua terjadi dengan begitu cepatnya seperti itu. Maka saya katakan sehiduplah dengan secukupnya. Itu di Ibrani 13 ayat 5, saudaraku. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa, saudaraku. Jadi saya katakan ini sejak lama dulu saya sering di dalam suatu kelompok kecil saya sering sharing, biarpun kamu punya uang banyak secukupnya, sebab apa, nanti kalau kamu jatuh nggak stres, kamu nggak terbeban. Sering saya katakan gitu, nggak sampai tergeletak. Ya seperti itu dulu orang cuma mencibir, buat apa kita punya duit banyak kok, dia seperti gitu. Tapi sekarang apa yang terjadi, saudaraku? Banyak persoalan. Saya punya teman itu, dia punya pekerjaan yang begitu rutin, begitu terjadi goncangan, habis, saudaraku, habis, rumahnya habis. Sekarang dia nggak ada pekerjaan, susah seperti itu. Padahal hidupnya dulu, nggak bisa dibilangin seperti itu. Apa yang mau inginkan dibeli apa, semua minta mewah seperti apa gitu. Tapi ternyata kehidupannya sekarang berubah 180 derajat, saudaraku, karena tidak mencukupkan apa yang ada. Dan ditambah lagi di dalam Matius 6 ayat 34. Ini harus kita jalankan, saudara. Kalau kita nggak melakukan seperti apa di dalam firman, kita nggak melakukan hidup di dalam firman ini, kita susah, saudaraku. Sungguh saya katakan. Kenapa saya katakan seperti itu? Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini kita semua menerapkan seperti ini. Itu firman Tuhan ini luar biasa. Saya kadang-kadang kalau di rumah gitu saya berpikir, Tuhan kok tahu ya dalam keadaan seperti gini. Padahal firman itu sudah ada gitu. Tapi orang dulu kan nggak mau, saudaraku, hidup hari ini cukupkan hari ini, besok punya kesusahan sendiri, hari ini punya kesusahan. Dulu nggak mau seperti itu. Suatu hari kan istri saya tanya seperti keadaan gini, terus saya apa? Saya bilang, gak usah pusing lah, udahlah. Kita satu hari ini kita untuk hari ini, besok punya kesusahan sendiri, cukup sudah. Gak usah kita mikir besok, kita juga nggak tahu. Ya, banyak terjadi seperti anak-anak Tuhan kena goncangan seperti gini, dia pusing, saudara, stres, saudara, dia takut, saudaraku, dia cari perlindungan, saudaraku, dia cari apa yang bisa dipegang. Maka saya katakan saatnya berubah. Anak-anak Tuhan menjadikan hidupnya itu seperti apa yang dikatakan firman Tuhan seperti ini. Jadilah dampak, jadilah terang. Saatnya kita berbuah di dalam dunia ini, saudaraku. Kenapa saya katakan seperti itu? Ini adalah sebuah kehidupan yang betul-betul membuat susah, saudaraku. Membuat kita seperti buah malakama. Dikerjakan susah, nggak dikerjakan susah. Kita keluar tanpa pakai masker, tanpa apa, kita kena penyakit. Gak keluar, kita nggak makan, kita nggak bekerja, nggak makan. Kehidupan ini betul-betul menggoncang kehidupan kita semua, saudaraku. Kita takut. Hari esok bagaimana? Pekerjaan nggak ada. Maka Tuhan berkata, hari ini cukuplah hari ini, besok punya kesusahan sendiri. Jangan pikirkan yang banyak-banyak, saudaraku. Ini luar biasa, saudaraku. Kenapa saya katakan gitu? Tuhan ini memang luar biasa. Mulai dulu sudah dia itu tahu bahwa semua akan terjadi seperti gini. Janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi sehari cukup untuk sehari. Jangan kita 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Ini kita masuk ke tahun 2020. Itu semua, mungkin perusahaan, mungkin setiap orang lah, rumah tangga apa, dia sudah mencantangkan gitu. Kadang-kadang nanti 6 bulan kita beli ini, kita harus nyicil sekian, uang itu sudah ditotok gitu, ditata rapi untuk sekian, ini tabung, untuk bisa untuk beli macam-macam. Perusahaan pun seperti gitu.
Tapi begitu virus ada, semua sia-sia saudaraku. Nggak ada semuanya hancur, semuanya buyar, semuanya nggak terjadi seperti itu. Jadi Tuhan itu luar biasa. Dia berkata hari ini, lakukan hari ini, besok punya kesusahan sendiri. Yang ketiga, kita menyalibkan daging, saudaraku. Jadi firman ini ya saya katakan ada 10 hal ini sudah saya katakan mulai dulu gitu loh. Kita hidup itu, soalnya saya katakan gini, kalau kita hidup kepingin tenang, kepingin bahagia, lakukan seperti firman ini yang saya katakan. Kamu punya, nggak apa-apa, ya toh, tapi jangan berlebihan secukupnya gitu loh. Jangan seperti orang dunia, ada apa kita beli, jadi untuk menaikkan harga diri kita, semua dibeli. Makanya saya katakan salibkan daging. Penting saudaraku. Sekarang mau tidak mau nyalip sendiri. Dulu disuruh salibkan daging nggak mau. Semua barang pakai branded, beli barang yang mahal-mahal, apapun mahal. Ya, sekarang buru-buru pakai yang mahal, nggak pakai semua, nggak terpakai. Siapa yang mau lihat? Kita nggak bisa pergi, kita nggak bisa pakai. Semua berubah saudaraku. Salibkan daging. Ya toh, kita baca di dalam Galatia 5. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Kita harus menyalibkan daging, saudara. Kenapa? Setiap keinginan, kalau kita turutin nggak ada selesai, saudara, nggak ada habis. Ya toh, semua orang harga diri kepingin lebih tinggi, lebih naik, lebih dihargai orang, dihargai begitu dikatakan orang kaya. Seperti itu. Pernah saya pergi ke Korea, nggak salah tahun berapa itu, banyak anak-anak Tuhan itu ketokannya biasa-biasa, tapi saudaraku, dia itu segala hidupnya itu semua branded. Beli sandal itu saudaraku 100 juta, padahal sandalnya itu nggak bagus, jelek. Saya waktu itu keperucut ngomong, wadah kok sandal gini loh kita pakai sama, padahal nginjak tanah nggak nyampe aja, seperti itu. Saya katakan, tapi saya langsung stop. Dia yang punya duit, ya mau apa? Seperti itu. Jadi begitulah hidup. Jadi bukan ditentukan oleh damai sejahtera, sukacita, tapi ditentukan apa yang dipakai. Orang menilai, wih yang dipakai barangnya itu mereknya bagus, mahal, branded, mahal. Harga dirinya terangkat. Betapa luar biasanya seperti itu. Ya toh, terus kita baca lagi di 1 Yohanes 2. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ada 3 hal ini saudara, membuat kita hancur di dalam kehidupan. Kita tidak bisa menguasai kehidupan kita karena ada 3 ini: keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ini yang membuat kita hancur saudara. Keinginan mata, apalagi dunia sekarang sedang menunjukkan semua keberadaannya, semua ada, semua luar biasa seperti itu, dan kita diiming-imingin seperti itu. Kalau di mall kita kasih branded, kita kasih sale, ya toh, ciri-ciri kita kalau ada sale, wah luar biasa. Mata kita merah jadi biru saudara kalau kena sale, apalagi sale 70%. Biarpun nggak ada duit, diada-adakan. Saya pernah ke Semarang saudara, waktu itu kalau nggak salah 17 Agustus, zaman itu sudah susah, resesi. Waktu itu ada satu mall, namanya nggak salah Paragon. Dia itu disil saudaraku. Bayangin, barang-barang branded disil, dihabisin satu toko itu saudara. Bukan orang kaya yang beli, malah orang-orang biasa pakai troli sarungan itu saudara. Saya sampai geleng-geleng, luar biasa orang Semarang waktu itu. Bayangin saudaraku. Dibilangin krisis, gak ada uang, tapi begitu branded disil 60%, 70%, beli 1 dapat 2,
Langsung satu toko itu kosong. Saya lihat, kosong. Saya tanya tinggal apa? Tinggal jam tangan. Itu pun rebutan, Mas Yan, saudara. Bayangin saudaraku, keinginan mata, kedagingan itu begitu kuatnya. Inilah Tuhan membuka mata kepada kita bahwa semuanya itu sia-sia, saudaraku. Semuanya itu gak berguna. Hari ini gak berguna. Apa yang kamu gak berguna, apa yang kamu punya gak berguna, apa yang kamu damba-dambakan, apa yang kamu rasa, kepunya aku yang saya senengin, gak berguna semuanya, saudaraku. Keinginan daging, keinginan mata menghancurkan semuanya. Maka saya katakan saatnya kita berubah. Salibkan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, coba diredam. Ya toh? Keangkuhan hidup, waduh, ini luar biasa, saudaraku. Makanya saya katakan, makanya tinggali di dalam firman Yesus. Firman ini luar biasa. Kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, zaman ini hancur, saudaraku. Hidupi firman, hidupi firman. Saya katakan, kalau kita tidak hidup di dalam firman-Nya, kita susah, saudaraku. Hidup di dalam firman-Nya, yang dikatakan keinginan dan itu, keangkuhan hidup ini betul-betul menjamah semua anak-anak Tuhan. Keangkuhan hidup, sombong dalam hidupnya. Maka saya katakan Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Maka dikatakan jangan sombong, jangan sebab apa semua itu akan sia-sia. Saya katakan seperti itu. Keinginan mata, keangkuhan hidup ini begitu menjamah semua orang. Tidak peduli orang nggak punya, orang kaya, semua namanya keangkuhan hidup menjamah di dalam hidupnya. Dia begitu angkuh, diberkati begitu sombong, seolah-olah dia itu yang kerjain itu dia sendiri. Dia gak tahu berkat itu dari Tuhan. Keangkuhan banyak menjalar di hamba-hamba Tuhan yang besar-besar itu, saudara, yang ternama. Namanya keangkuhan hidup. Betul-betul mendarah daging di dalam hidupnya. Semua kehidupannya itu mewah. Kalau gak mewah katanya gak diberkati. Seperti itu, saudaraku. Keangkuhan hidup begitu menjamah semua lapisan, terutama anak-anak Tuhan. Saya percaya, saudaraku, semua yang terjadi saat ini bukan suatu kebetulan, tapi semua seizin Tuhan. Dan saya pribadi mengatakan bahwa semua kejadian ini, bahwa itu merupakan peringatan Tuhan, bahwa Tuhan akan menunjukkan firman-Nya. Firman-Nya betul-betul diluruskan, bahwa apa yang kamu lakukan kemarin itu salah, semua itu gak benar, semua itu menyenangkan telinga, bahwa semua firman itu untuk menarik banyak orang, supaya mereka menjadi anggota mereka. Mereka membuat suatu karisma untuk dirinya sendiri, supaya dia itu merasa menjadi tangan kanannya Tuhan, menjadi kepercayaannya Tuhan, seperti itu, membangun seperti itu. Ya toh, sekarang Tuhan meluruskan firman-Nya, Tuhan menggenapi firman-Nya. Semua nggak ada, saudaraku, semua nggak ada. Pernah terjadi seperti apa yang dikatakan hamba Tuhan, mana orang yang biasa memberkati, yang membuat mujizat, kesembuhan apa. Sekarang banyak orang sakit, ayo keluar, sembuhkan mereka. Gak ada satupun yang keluar. Itu suatu pertanyaan, benar enggak ini, saudaraku? Tuhan itu luar biasa. Semuanya dinyatakan hari ini, saat-saat ini, bahwa semuanya kita gak tahu dari kuasa mana itu, saudaraku. Saya percaya bukan suatu kebetulan. Saat-saat ini kita sebagai anak Tuhan, jangan ada yang ngomel, jangan ada yang bersungut-sungut, jangan ada yang berkata bahwa Tuhan tidak adil. Tuhan berdaulat, Dia yang punya kedaulatan, Dia yang punya, ditunjukkan sekarang sama Tuhan. Dulu dari suatu anggota gereja gitu ya, kalau dia anggotanya gitu, kalau ngomong sama kita, sama orang-orang, seperti seolah-olah dia itu yang punya anak Tuhan tersendiri, seperti itu. Dia itu anak spesial seperti itu. Tuhan disuruh apa dalam nama Yesus,
boleh terjadi, dalam nama Yesus terjadi. Sampai saya kadang-kadang, aduh Tuhan kok disuruh-suruh seperti ini. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa, saudaraku. Sebab dia itu punya iman seperti itu. Dari atas sampai ke bawah itu seperti itu. Ya toh? Tapi sekarang dia terbuka. Dari mana itu semuanya? Bahwa sekarang Tuhan berdaulat. Apa yang kau pikirkan? Tuhan gak bisa disuruh. Ada dikatakan virus disuruh berhenti, virus diusir, gak tambah berhenti, tambah banyak. Orang seenaknya siapa? Menjadi suatu kebiasaan, menjadi habit. Bahwa dia itu seolah-olah tangan kanan kepercayaan Tuhan. Dia mendapat hikmat seperti itu. Kita gak tahu. Tuhan sudah menunjukkan hari ini. Dia punya kedaulatan. Dia punya kuasa. Bahwa dia tidak ada seorang pun yang bisa. Kalau dia punya kuasa itu, semua seizin dia. Jadi semua ini memperingatkan kita bahwa kita harus berubah. Saatnya kita berubah. Kalau kita nggak berubah seperti kemarin, kita nggak tahu bilang apa, saudara. Tuhan sudah nyatakan kebenaran ini, ya toh. Hiduplah dengan apa saya katakan, menabur. Banyak menabur, saudaraku. Ya, sekarang saya katakan, kenapa saya katakan penabur ini benar, saudaraku. Saya ngalamin sendiri. Kalau setiap anak-anak Tuhan biasakan menabur dalam kehidupan itu, entah menabur kebaikan, entah menabur pertolongan, menabur dengan keadaan, keuanganmu, apapun saya katakan, taburan dengan yang benar. Suatu saat akan bertumbuh di dalam keadaan seperti gini, saudara. Sungguh, kenapa sekarang banyak orang persoalan masalah banyak? Karena nggak pernah menabur. Hidup diberkati, dijadikan foya-foya di dalam hidupnya. Sehingga begitu mengalami persoalan susah seperti gini, dia ngomel, dia menggerutu seperti itu. Kita baca di Galatia 6, saudara. Ayat 7 sampai 9. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya, katakan ya dan amin. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai dalam kebinasaan. Ini apa kebanyakan kan kita anak-anak Tuhan banyak persoalan karena dia banyak menabur di dalam daging. Dia hidup dengan foya-foya, hidup dengan enak-enak makanan sesukanya, mau berbuat apa seenaknya, sehingga dia merasa sakit. Itu yang dituai dia, saudaraku. Coba tabur di dalam yang benar. Suatu saat akan tumbuh. Kalau menabur di dalam daging menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ini luar biasa. Nah, sekarang paradigma seperti gini, kadang-kadang orang menabur terus mendapat balasan dari orang yang ditabur. Enggak, saudaraku, saya katakan kadang-kadang kita menabur, belum tentu orang yang kita taburin itu berbuat baik sama kita. Banyak yang nggak berbuat baik. Ya sudah, biarin aja. Kita bukan seperti kita berharap dia. Kita kan nanti suatu saat Tuhan akan memberikan yang terbaik saat-saat kita membutuhkan. Jadi di saat taburan kita itu tumbuh, kita akan melihat tercengang. Itu baru perkata luar biasa. Tuhan dahsyat, saya katakan seperti itu. Dia tidak pernah berbohong. Dia ya dan amin. Dia akan memberikan yang terbaik pada waktunya. Saudaraku, saya katakan seperti itu. Hiduplah suka menabur. Hiduplah suka memberi. Hiduplah suka memberi yang terbaik untuk orang lain. Jangan kayak berat tangan dalam hidup ini. Murah tanganlah. Mudah menolong, mudah memberi, ya seperti itu. Karena hidup itu kita nggak tahu. Tuhan itu yang memberi berkat, saudaraku. Kita nggak bisa apa-apa. Seperti saya katakan hari ini, saya juga terdampak, tapi saya masih dapat kasih karunia Tuhan. Ya toh, saya bekerja di tisu. Ya nggak seberapa terdampak lah. Biarpun
semua terdampak, ya mungkin cuma 10-20% lah. Zaman kita waktu itu lengah di dalam administrasi gitu toh. Ya toh, begitu keadaan gini langsung pabrik, langsung kontan semua. Lah kita terlanjur ngutangin sama gitu toh. Masalah-masalah itu yang terjadi. Tapi tunggu saudaraku, begitu masalah itu menghantam pekerjaan saya, Tuhan mengirim orang-orang yang bisa menolong. Saya sampai, aduh, Tuhan itu baik. Semua pertolongan tepat pada waktunya. Dia tidak akan membiarkan. Sampai saya ini kadang-kadang kagum dengan firman Tuhan ini. Ya toh. Tapi ya situ saudara, jangan menabur berharap kembali langsung. Jangan menabur kita punya motivasi. Menaburlah sesuai dengan apa yang kamu dikasih karunia Tuhan. Hari ini kamu dikasih karuniamu. Bersyukur saudaraku. Saya ngomong sama istri saya, kita bersyukur. Ya toh, dalam keadaan kita gini, kita masih nggak seberapa tergoncang. Bukan karena kita melakukan suatu kebetulan, nggak tahu saudaraku. Ya toh, siapa yang nyangka seperti ini pekerjaan kita masih bisa jalan. Coba pekerjaan kita kedampak. Seperti jual rumah, jual mobil, jual barang-barang besar. Semua berhenti total saudaraku. Nggak ada penjualan. Dari mana kehidupan ini? Dari mana keuangan? Apalagi yang menggunakan uang bank. Habis sudah dimakan bunganya. Habis sudah. Akhirnya berhenti. Semua dikasihkan semuanya. Rumah nggak laku. Dijual. Siapa yang mau beli rumah? Keadaan susah. Nggak bisa saudaraku. Makanya saya katakan menabur penting. Kita harus menabur di dalam kehidupan. Kita harus murah hati. Jangan sombong saudaraku. Hidup ini bukan kamu yang bisa, karena Tuhan yang memberi. Yang ke-6, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kita baca di Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Saya katakan pikirkanlah yang di atas, karena di dalam hidup ini semuanya itu fana saudaraku. Saya katakan apa ya? Makin lama makin berkurang harganya, tidak makin lama makin naik, makin berkurang. Seberapa bagus mobilmu, itu semua fana, semua hancur sekarang. Dijual 50% aja nggak laku sekarang saudaraku. Kenapa? Nggak ada yang beli. Maka saya katakan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, seperti yang saya katakan tadi. Banyak berbuat baik, banyak menabur, banyak untuk pikirkan yang di atas saudaraku. Tolonglah saudara-saudaramu yang kekurangan, tolonglah sahabat-sahabatmu yang nggak mampu. Ini saatnya kita berbuat baik, saatnya kita berdampak, dan saatnya kita berbuah, saatnya kita berubah. Saudara, saya percaya di dalam kehidupan ini kita harus memikirkan perkara-perkara di atas. Kenapa saya katakan? Karena itu yang menentukan kamu yang akan datang. Jangan memikirkan hari ini. Jangan memikirkan apa yang ada. Jangan memikirkan di dalam kehidupan yang kemewahanmu. Jangan memikirkan semua yang seolah-olah kamu luar biasa, kamu harga dirimu naik, kamu rumah bagus, mobil bagus sekali. Enggak salah. Tapi cukuplah saudara, punya satu, jangan kepingin pula 2, 3, 4, 5. Cukupkan yang ada. Nggak mudah saudara. Pikirkan perkara-perkara di atas. Berbuatlah baik untuk orang tuamu, saudaramu. Semua di dunia fana. Nggak ada yang abadi saudara. Semua. Suatu hari saya ini lagi kayak merenung gitu saudaraku. Saya ini seolah-olah kayak dilihat sama Roh Kudus, saya dibawa ke hal-hal yang negatif seperti itu. Lihatan rumahmu, kamu nggak ada, kamu nggak dibawa. Hari ini kamu seolah-olah dipanggil Tuhan, tidak permisi, kamu nggak membawa mobilmu, kayak apa yang kamu punya, enggak. Hari ini tuh kamu kalau Tuhan panggil, wah sudah habis. Sekarang
Apa yang kau pikirkan? Apa yang kamu bayangkan? Apa yang kamu bangga-banggakan di dalam hidup ini? Semuanya nggak ada, saudara. Semuanya sia-sia. Hidup itu begitu tragis. Hidup itu begitu rentannya kita di dalam suatu persoalan. Kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ya toh? Barang di dunia ini fana, saudaraku. Jangan saudara mengumpulkan hal-hal yang di dalam dunia ini nggak ada artinya, saudaraku. Jangan sebagai suatu kebahagiaan gitu. Tapi ya kebutuhan kita oke lah, sudah ya. Bisa dikasih orang lain lah kan. Saya punya prinsip seperti itu, saudaraku. Kadang-kadang saya punya prinsip kayak istilahnya baju. Kita nggak punya muluk-muluk seperti kita harus punya lemari besar apa. Enggak, kita punya 6 aja lah, saudaraku. Istilahnya kita pakai. Kita kalau sudah nggak suka, kita beli lagi 2. Yang 2 kasihin orang, jadi kita tetap punya 6 seperti gitu. Tapi kadang-kadang pasangan kita nggak nyetujui seperti itu. Kalau saya punya pikiran seperti itu karena fana semuanya itu. Apapun yang terbaik hari ini, apapun yang kita anggap bagus, luar biasa mahal, setengah tahun, 1 tahun lagi nggak ada harganya, saudaraku. Jadi itulah kehidupan. Makanya kita masuk di dalam dunia baru, di dalam new normal, di dalam kita harus berubah, kita harus songsong itu, kita harus hadapi ini. Jangan pernah takut, jangan pernah merasa gelisah. Kuatkan hatimu, karena percobaan di dalam kehidupan ini, virus ini, sakit penyakit, Tuhan berkata, percobaan tidak melebihi dari kekuatanmu. Itu sudah dirancangkan Tuhan, sudah ada di dalam firman Tuhan itu. Tuhan itu sudah tahu bahwa kamu kekuatanmu 1 kilo, kamu dikasih 1 kilo, kekuatanmu 100 kilo, kamu dikasih 100 kilo. Tidak melebihi dari kekuatanmu. Saya katakan jangan takut, maju terus, tapi pakai aturan mainnya, saudaraku. Pakai masker, ya toh, cuci tangan, jaga jarak, badan harus selalu fit, minum vitamin, jangan sering begadang, tidur jangan terlalu malam, keluar kalau perlu, kalau nggak perlu ya sudah. Makanya saya katakan berubah, semua ini nanti berubah. Kasihan orang pedagang, saudaraku, nanti semua berubah. Waktu terjadi PSBB, jualan nggak boleh, semua harus take away, semua harus beli dibawa pulang. Itu sudah hancur, saudaraku. Nggak ada orang makan di tempat. Kasihan pedagang, jam 9 lagi tutup, buka sore jam 9 harus tutup. Kapan dapat duit? Badan karyawan harus bayar. Ini semua terjadi, tatanan itu berubah 180 derajat. Ya sudah, siap nggak, saudara? Siap nggak siap? Harus siap. Nggak ada jalan lain, saudaraku. Kita harus siap. Kita sudah dipersiapkan Tuhan, tidak melebihi dari kekuatan. Saya percaya anak-anak Tuhan kalau meresponi hari ini, bahwa ada hal cukupkan hari ini, hari esok punya kesusahan sendiri, salibkan kedaginganmu, hiduplah karena hidup di dalam dunia ini sementara. Yang ingin menjadi besar, ingat toh, hukumnya Tuhan, kepingin jadi besar itu menjadi yang terkecil, kepingin jadi yang pemimpin, jadilah pelayan. Ingat toh, saudaraku, semuanya hukum di dalam dunia ini tidak sama dengan hukumnya Tuhan, karena kita berasal dari surga. Bedanya seperti itu, ya toh. Kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan kepingin yang di bumi memakai hukumnya dunia? Tuhan enggak. Tuhan dinyatakan sekarang bahwa hukumnya dia pakai hukum di surga. Dan terbalik di dalam kehidupan ini, hukumnya terbalik seperti itu. Jadi kita harus merespon, kita harus berani bahwa Yesus itu luar biasa. Seperti apa yang katakan hari-hari ini Roh Kudus telah dicurahkan, hari Pentakosta. Kita minta tolong Roh Kudus, kita minta tolong Roh Kudus untuk membantu kita menjalani kehidupan ini. Jadi kita responi dengan kita minta tolong. Roh Kudus ada di dalam hati kita untuk berbuat. Saya katakan seperti gini, kenapa, saudaraku? Anak-anak Tuhan itu harus ada Roh Kudus di dalamnya dan Roh Kristus. Ini yang kelebihan sebagai anak-anak Tuhan, karena kalau kita Roh Kudus ada di dalam hidup kita, dia itu mengarahkan kita. Kalau kita ada persoalan, ada masalah, kita punya hikmat. Kalau kita mau menjalankan sesuatu, kalau Roh Kristus ada, kita akan berbuat sesuatu itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita
nggak pernah gitu seperti itu. Sebab apa? Saya katakan kalau kita berbuat dosa, saya pernah ini saudaraku. Kalau kita mau berbuat dosa istilahnya, ya toh, kita kalau ada Roh Kudus, kita mau melangkah, kita itu takut saudaraku. Jangan-jangan nanti ada teman, jangan-jangan nanti kepergok, nanti ada persoalan, nanti masuk orang zaman dulu seperti gitu. Jadi Roh Kudus itu mengingatkan, rasanya kita nggak sejahtera seperti gitu. Jadi kalau kita hidup Roh Kudus ada di dalam diri kita, itu kita akan mengalami seperti itu. Atau kita Roh Kristus ada di dalam hidup kita itu tertata. Kalau kita mau melenceng Roh Kristus, ayo kenceng, salah. Roh Kristus itu di dalam hati itu mengetuk seperti gitu. Jadi saatnya berubah. Masukkanlah Roh Kristus. Roh Kudus ada di dalam dirimu. Jangan sampai tidak berjalan. Jangan sampai kita berjalan di dalam kehidupan kita sendiri. Ada di dalam Roh Kudus dan Roh Kristus. Agar kita aman gitu saudaraku. Kita nggak tergoncangkan, kita nggak ada masalah. Jadi kita hidup seperti itu saudaraku. Kita hadapin persoalan ini, kita jangan menyerah. Apapun saya katakan jangan pernah menyerah. Ya toh, karena Tuhan kita luar biasa. Saya katakan yang pertama tadi, tinggallah di dalam Dia, tinggallah di dalam Yesus. Karena kalau engkau tinggal di dalam Yesus, hidupmu akan tertata. Ya toh, seperti itu. Tapi lakukan bagianmu. Karena di dalam firman itu ada perintah dan janji. Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau engkau tinggal di dalam aku, hiduplah saling mengasihi, hiduplah saling tolong menolong. Ya toh, hiduplah suka mengampuni, mengalah. Hidupmu menjadi berkat. Saya percaya pada pagi hari ini bahwa saudara mendengarkan firman ini, saudara harus berubah. Saatnya kita berubah. Kalau saudara mendengar firman ini, saatnya engkau memberi dampak, saatnya engkau memberi berkat bagi orang lain. Saatnya kita berbuah. Jangan kita tinggal di dalam Yesus terus kita nggak berbuat apa-apa, dibuang oleh Yesus. Ya toh? Kalau engkau kepingin menghadapi kehidupan, hidup di dalam firman-Nya seperti ada 5, 6, 7 tadi. Itu ada 10 mesti saudara, tapi 5, 6, 7. Cukupkan apa yang ada. Jangan takut. Hari esok punya kesusahan sendiri. Salibkan kedaginganmu. Percayalah bahwa di dalam kehidupan ini banyak yang fana. Gak usah dikejar. Gak usah terlalu berlebihan. Gak usah dijadikan berhala. Bahwa semuanya persoalan tidak melebihi kekuatan. Dan semua persoalan ini itu namanya proses untuk memberi kekuatan, memberi kedewasaan kita, rohani kita supaya kita dewasa. Terimalah bahwa semuanya ini dengan damai sejahtera dan sukacita, dengan keikhlasan lakukan, jagalah aturan-aturan main di dalam kehidupan. Saya percaya Tuhan akan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberi yang terbaik untuk anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang di rumah hari ini, yang ada, yang mendengarkan firman-Mu. Beri mereka damai sejahtera, beri mereka kesehatan, Roh Kudus menolong mereka untuk melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan ini sesuai dengan firman-Mu, dan firman-Mu memberkati dia. Berkati mereka anak-anak-Mu ya Tuhan, yang lagi susah, lagi kekurangan, yang lagi kena PHK, yang sakit, apapun Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa Engkau tidak pernah membiarkan, bahwa darah-Mu menyembuhkan, darah-Mu memberi kekuatan, darah-Mu menutup bungkus semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu percaya di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang dahsyat dan Allah yang luar biasa itu menjadi kekuatan anak-anak-Mu. Amin. Puji Tuhan.